Gimana cara pelaksanaan program di sekolah? Kami punya 4 tahapan program. Tahapan persiapan, implementasi, pelaksanaannya juga, dan juga outcome-nya. Di tahap preparasi, ini yang akan kita lakukan di tahap awal, pelatihan guru, pemagangan guru, sinkronisasi kurikulum, hibah alat praktek, dan juga pendampingan untuk desain teaching factory. Di tahap implementasi, kami akan mulai mengirimkan trainer untuk melakukan pengajaran di lewat program Aksio Mengajar. Kita juga akan mendampingi siswa lewat Aksio Online Learning kami, bekerja sama dengan upmyskill.id. Kita akan mengundang untuk melakukan kunjungan industri ke pabrik ataupun fasilitas kami yang lain. Terus kita juga ada uji sertifikasi dan juga uji kompetensi. Enablement-nya, kita akan mengharapkan para siswa Bapak Ibu mulai aktif juga menjadi tutor sebaya. Program Aksio yang akan berjalan itu bukanlah program di mana gurunya atau orang Aksio yang ngajar, tapi siswa Bapak Ibu sudah bisa mengajar di kelasnya sendiri. Bahkan kami mendapati banyak sekali sekolah-sekolah SMK-SMK yang hari ini tutor sebayanya itu ngajar ke SMP-SMP atau tingkat institusi yang ada di bawahnya, yang lebih rendahnya. Jadi anak SMK ngajar ke SMP, anak kuliah ngajar ke SMA dan SMK. Kami juga akan rutin melaksanakan Aksio Skill Contest yang sudah berjalan berapa kali sejauh ini, dan juga pendampingan untuk pembuatan portfolio di suatu produk. Harapannya tentunya anak-anak prakerinnya lancar, bisa direkrut atau wirausaha mandiri, atau mudah masuk bangku kuliah. Kita lihat lebih detail tentang tahap preparasinya ya. Ini beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan, pelatihan guru yang kita berjalan di sini. Bapak Ibu lihat, yang latihnya nggak cuma orang Aksio, itu ada orang Korea tuh yang di bawah tuh dari LS Cable. Nah, itu waktu kita melakukan pelatihan tentang structure cabling, di atas itu pelatihan tentang IoT bersama Intel, dan macam-macam pelatihan yang dilaksanakan. Ini baru sebagian. Ini program guru magang, di mana guru-guru diajarkan untuk magang juga, belajar tentang proses perakitan. Ini dilakukan di simulasi Teaching Factory Aksio yang ada di Bandung. Makanya kalau lihat di belakang ada mesin ATM. Nah, itu mesin ATM yang dipakai untuk pelatihan juga. Kita punya mesin ATM real 1:1, disumbangkan oleh BCA juga, itu untuk pembelajaran tentang mesin ATM. Dalamnya kan komputer juga. Kita juga melakukan sinkronisasi kurikulum, Bapak Ibu. Sinkronisasi kurikulum dengan berbagai industri, kita sharingkan ke Bapak Ibu, sehingga harapannya Bapak Ibu nanti bisa menyusun sebuah silabus, sebuah kurikulum yang berstandarkan industri. Tentunya sebelum itu kami juga akan melatih Bapak Ibu untuk memiliki guru-gurunya semuanya kemampuan skill di bidang digital. Nah, program ini nanti akan dinamakan dengan Intel Skill for Innovation, di mana selain memberikan contoh bahan ajar, kami juga akan melakukan pelatihan dan sertifikasi guru digital. 4 level. 4 level ini total, saya lupa sekitar ada berapa JP kalau nggak salah di sini. Oh, tidak ada JP-nya ya, tapi total tuh ada 8 modul plus 4, 12 modul, 15 modul, total 18 modul. 18 modul ajar, di mana kami akan mengajarkan dan mensertifikasi semua guru di sekolah Bapak Ibu untuk mengikuti program sertifikasi ini, level 1 sampai level 4. Sertifikasinya internasional, kalau lulus bahkan punya kesempatan untuk jadi ambasador Intel Certified Educator di tingkat internasional. Biayanya free, asalkan sekolah Bapak Ibu nanti sudah terpilih masuk di sini. Jadi kalau sudah terpilih nanti cepetan kejar ya, supaya sekolahnya bisa daftar ikut program Intel Educator ini gitu. Selain itu sebagai basic dasar, tentunya kita nggak bisa melupakan tentang artificial intelligence yang hari ini udah masuk ke dunia kerja semuanya. Nah, Aksio juga sudah menyiapkan sebuah kurikulum tentang artificial intelligence sebagai dasar untuk guru dan juga untuk para siswa. Terdiri dari 60 modul dengan 248 jam ajar. 248 jam ajar, di mana di sini kita akan mengajarkan mulai dari apa itu AI gitu kan, sampai ke bagaimana membuat proyek-proyek berbasiskan AI di sini. Kita akan mengenalkan tentang dasar-dasar tentang NLP gitu kan, tentang orange data mining, tentang computer vision, bagaimana melatih komputer itu bisa mendengar, komputer itu bisa melihat, bisa menganalisa dan bisa membuat sebuah kesimpulan dari situ semuanya, membuat software-software tentang AI sendiri gitu di situ. Nah, ini yang akan dilatih nanti di tahap preparasi. Kita juga buat sekolah-sekolah yang nanti terpilih ada alat-alat hibah yang juga nanti akan diberikan. Tentunya nggak semua ya, hanya untuk sekolah-sekolah yang memang dibutuhkan aja di situ. Nah, kami nggak selesai sampai di sini, Bapak Ibu, karena nanti juga kami akan melakukan pendampingan untuk pembangunan teaching factory-nya. Contohnya yang salah satunya yang kami juga minta di sekolah itu juga disiapkan sebuah smart classroom.
Ini bisa menggunakan ruang kelas yang existing udah ada aja, komputer juga bisa pakai komputer yang existing udah ada aja. Oh iya, saya lupa mention ya Bapak Ibu. Di program ini Bapak Ibu tidak ada kewajiban untuk membeli atau membayar apapun ke Axio. Karena semua biaya-biayanya itu sudah diserap oleh Axio dan sudah disubsidi oleh Axio. Jadi jangan khawatir kalau mikirin, wah saya butuh biaya berapa ya buat jalanin program ini. Nggak ada biaya yang harus dibayarin ke kami. Tapi kalau harus renov sendiri kelasnya, ya biaya renov kelas itu harus ditanggung sendiri sama sekolah ya Bapak Ibu. Biaya pelatihan, transport sama akomodasi tanggung sendiri sama sekolahnya. Tapi kami nggak ngecas untuk biaya pelatihannya, DLL-nya. Contoh kayak ruang kelas ini gitu kan, mereka menggunakan komputer yang existing semuanya, dekornya aja yang nanti sekolah harus siapkan sendiri. Peralatan, proyektor semua itu pakai yang kelas yang sudah ada semua di situ. Jadi nggak usah khawatir masalah biaya. Kalau ada biaya Anda bisa lengkapi. Kalau Anda punya anggaran Anda boleh lengkapi dengan tingkatan yang lebih advance. Tapi kalau anggaran terbatas, pakai aja dari yang udah ada. Karena kami fokusnya di kelas industri ini nyiapin tenaga kerja terampil dengan segala fasilitas yang ada. Bukan mau jualan produknya. Kalau jualan nanti silakan kontak ke tim sales kami, tim retail kami. Makanya nanti juga kalau nyari produk, jangan hanya ke timnya Axio Kelas Program Bapak Ibu ya. Mereka nggak akan hafal harga produk. Pasti mereka akan oper juga nanti ke tim sales. Tim Axio Kelas Program fokusnya adalah untuk pendampingan kurikulum. Nah ini contoh teaching factory yang udah berjalan. Kami akan mengencourage sekolah untuk bisa membangun Axio Care, Smart Factory, atau sentra digital di sini. Ya kalau ini tentunya mungkin butuh tambahan anggaran, tapi Axio juga akan membantu subsidi supaya nggak berat buat sekolah. Ini kalau sekolahnya nanti tertarik mau bangun sampai ke sini, nanti kami akan kenalin sama perusahaan yang bisa bikin buat conveyor belt-nya atau apapun. Buat sekolah-sekolah tertentu kami juga berikan program hibah buat tentang mesin conveyor belt-nya semua supaya sekolah itu nggak terlalu berat di situ ya. Ini Smart Factory yang sudah dibangun di beberapa SMK di Indonesia. Jadi ini bukannya pabrik Axio. Ini miniatur pabriknya Axio yang dibangun di sekolahan. Ini juga bukan service centernya Axio, ini service centernya Axio di tingkat SMK. Yang jalanin operasionalnya semuanya itu anak-anak SMK. Ini udah ada di mana-mana sampai di pedalaman pelosok. Saya kemarin baru meresmikan di kabupatennya, saya lupa, kecamatan Tanjung Raja, nggak salah, 2 jam dari kota Palembang. Mereka sudah punya juga ruangan seperti ini untuk terima servisan komputer dari seluruh merek yang ada di daerahnya, di kabupatennya. Kami juga ajak para siswa dan para guru buat belajar tentang entrepreneurship. Ini Axio Sentra Digital yang diresmikan oleh founder kami, Pak Samuel Lawrence waktu itu yang berbaju batik ada bulat-bulatnya di kedua dari kiri. Beliau datang di SMK Negeri 1 Probolinggo waktu itu untuk meresmikan Axio Sentra Digital, pusat bisnis center untuk teaching factory tentang kewirausahaan di Jawa Timur. Nah, itu yang di kanan bawah itu foto service center Axio yang ada di Kabupaten Kuningan. Implementasinya, pembelajarannya, Bapak Ibu, para siswa ini nanti akan belajarnya mostly kebanyakan akan lewat online learning. Kami sudah siapkan bersama Up My Skill, sebuah Axio Learning Platform, di mana para siswa nanti bisa belajar modul-modul tersebut semuanya, pelatihan di situ, didampingi oleh fasilitator dan didampingi juga oleh tim Axio. Belajar di situ, ujiannya di situ. 1-2 kali waktu kami juga akan mengirimkan instruktur untuk datang ke sekolah melakukan pengajaran atau praktek-praktek. Ini contohnya kita waktu melakukan pelatihan tentang robotik, pelatihan perakitan laptop, pelatihan robotik, dan juga seminar untuk guru. Ini sudah rutin kami laksanakan. Kita juga undang ini waktu sekolah-sekolah lagi berkunjung buat kunjungan industri ke pabrik kami di Cakung ya di Jakarta. Bahkan kami juga undang beberapa sekolah ataupun juga para siswa yang berprestasi ini untuk belajar ke luar negeri. Waktu itu dapat program belajar ke luar negeri dikirim ke pabrik pembuatan kabel fiber optik. LS Cable punya Vietnam waktu itu. Ini biayanya semua ditanggung oleh Axio. Jadi tinggal berangkat aja, hotel, pesawat juga semua udah ditanggung waktu itu. Kemarin kita baru ajak para kepala sekolah juga ke Singapura, ketemu dengan Intel Singapura. Kalau udah selesai dari program itu semuanya, para guru dan siswa nanti akan mendapatkan sertifikasi tentunya ya dari Axio maupun industri-industri lain yang bekerja sama. Tahap enablement yang tadi saya cerita, apa yang terjadi di tahap enablement, pemberdayaannya? Kami sangat berharap para siswa nanti udah bisa jadi tutor sebaya seperti ini. Ini yang baju putih orange bukan instruktur Axio, ini adalah siswa SMK yang menjadi trainer, menjadi tutor di kelasnya. Sehingga mereka menjadi siswa penggerak di sekolahnya masing-masing. Agar
mereka makin bisa up to date terhadap teknologi. Nggak ada yang lebih paham lagi tentang teknologi sebenarnya dibandingkan dengan anak-anak didik kita, Bapak Ibu. Karena hari ini sebenarnya kita sendiri pun sudah pembelajaran yang kita pelajari waktu kita sekolah itu sudah obsolete. Hari ini kita harus belajar tentang teknologi yang baru. Nah, anak-anak didik kita ini sebenarnya lebih jago tentang teknologi dibandingkan kita. Makanya yang harus kita lakukan adalah kita harus pindah shifting fungsinya. Bukan sebagai pusat ilmu, tapi sebagai fasilitator ilmu. Nah, inilah kenapa kami encourage untuk supaya tutor sebaya dibangun di sekolah-sekolah Bapak Ibu semuanya. Kita punya Axio Skill Contest juga yang dijalankan di banyak sekali sekolah-sekolah tingkat kabupaten, provinsi, dan nanti puncaknya di tingkat nasional. Ini waktu itu kami kolaborasi dengan yayasannya Pak Habibie. Pemenangnya waktu itu dapat hadiah buat ikut ke belajar di pabriknya LS Cable di Vietnam sana. Waktu itu yang menyerahkan penghargaannya itu langsung Pak Ilham Habibie dari yayasannya Pak Habibie waktu itu. Kita punya skill contest juga, leader skill contest waktu itu, yang para leader-leadernya berhasil kita kirim ke Bali waktu itu pembelajaran. Terus kita juga sekarang mulai bikin ada AI skill contest yang ditutup juga dengan AI Summit. Kemarin kita udah jalankan AI Summit, di mana saya sangat amazed ngelihat bahwa para siswa ini udah berhasil membuat berbagai program berbasiskan AI yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Program yang bisa mendeteksi ada sakit kulit apa tuh kira-kira muncul di situ, terus juga program yang bisa mendeteksi, wah banyak banget deh di situ, bisa ngelihat, bisa mendengarkan gitu. Dan yang bikin anak SMK bahkan SMA. Tahun ini 2025-2026 target kami adalah anak SMP dan SD pun juga udah mulai belajar tentang AI. Ini program pendampingan kami untuk pembuatan portfolio siswa supaya siswa juga bisa belajar wirausaha tentunya ya. Kalau nggak semuanya kita targetin kerja, bisa buka usaha sendiri. Outcome-nya harapannya tentunya anak-anak ini nanti mampu dan sudah kompeten buat ikut prakerin di programnya Axio. Kami membuka kesempatan prakerin di Axio, baik online maupun offline. Jadi buat yang jauh nggak usah khawatir. Kami punya praktek kerja online juga, tapi ada tugasnya banyak semua, dan bisa nggak lulus juga loh ya. Banyak penugasannya semua. Dan nanti kalau lulus dapat sertifikat dari kami. Terus kita juga ini ada program rekrutmen tenaga kerja yang tadi cerita. Banyak lulusan dari ACP yang juga sudah direkrut oleh Axio maupun partner kami dari Gerakan Kita Indonesia. Dan selain itu juga Bapak Ibu, kita juga bangun kerjasama dengan kampus-kampus lewat program namanya Axio Kampus Kelas Program, di mana para siswa yang sudah lulus dari Axio Kelas Program, nanti kalau lulus mau masuk ikut kuliah, sertifikatnya itu bisa di-upgrade jadi SKS di beberapa kampus-kampus atau bisa dapat diskon juga nanti buat yang mau kuliah lagi. Ada beberapa kampus yang udah kolaborasi bersama kami. Bapak Ibu, puji Tuhan juga lewat program ini yang sudah berjalan lebih dari 12 tahun ya sekarang ini ya, 12-13 tahun, kita sudah mendapatkan banyak sekali apresiasi penghargaan dari pemerintah, terutama dari Kemendikbudristek RI, waktu itu dari zaman Pak Direktur SMK-nya dari Pak Bakrun sampai yang hari ini, mereka sangat mengapresiasi. Kami bahkan mendapatkan penghargaan vokasi tahap awal waktu tahun 2020 lagi pandemi, disiarkan secara online di YouTube. Kami juga mendapatkan apresiasi dari organisasi buruh internasional tentang program ini, dan mereka percaya bahwa program ini pun kolaborasi dengan ILO, kita juga bisa bersama-sama menyiapkan tenaga kerja yang terampil sehingga mereka juga makin bisa sukses membangun karirnya. Kami juga dapat apresiasi dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia tentang Axio Kelas Program ini, dari Kementerian Perekonomian, Kemenko Ekonomi juga dapat apresiasi, juga ada apresiasi juga dari IDX Channel Award sebagai salah satu program economic development yang terbaik yang pernah dijalankan di Indonesia. Dan tentunya nggak lupa dari Kementerian Perindustrian, kami juga dapat apresiasi dari mereka, bahwa program ini juga membantu menyiapkan SDM industri terampil buat siap di masa depan menyambut zaman industri 4.0 di Indonesia. Bapak Ibu, kami nggak cuma fokus di anak-anak yang dalam tanda kutip normal, tapi kami juga menggandeng teman-teman dari yang anak-anak yang memiliki keterbatasan seperti disabilitas, anak-anak difabel,
kami punya program namanya Bisa Bersama Aksio. Bahkan juga ada beasiswa buat ikut Aksio kelas program buat teman-teman yang memiliki keterbatasan disabilitas ini, sehingga mereka pun juga memiliki kesempatan yang sama seperti teman-teman yang lain. Ada beberapa dari teman-teman kita yang difabel ini sekarang sudah bekerja dan bergabung bersama Aksio. Ini yang terakhir waktu kami mendapatkan apresiasi terakhir dari Kementerian Perindustrian di tahun 2024 kemarin bersama Pak Menterinya langsung waktu itu mengapresiasi kami. Jadi kami cukup bersyukur bahwa dari pihak pemangku kebijakan dari pemerintah Republik Indonesia banyak sekali memberikan apresiasi terhadap kami di sini. Kami juga ikut kolaborasi di program SMKPK, jadi selama SMKPK dijalankan, Aksio nggak pernah absen untuk mengajak dan mendorong SMK-SMK-nya untuk mendapatkan fasilitas sebagai SMKPK. Udah cukup banyak SMK-SMK Aksio yang diterima dan juga bergabung di program SMKPK. Nanti Bapak Ibu bisa search videonya di YouTube ya, cukup banyak di situ. Ini kita juga bikin program namanya Aksio EduTech dan EduTalk, di mana di acara seminar dan workshop ini, para kepala sekolah, guru-guru bisa belajar tentang teknologi-teknologi terbaru. Nanti kalau kami hadir di kota Anda, kadang-kadang saya suka hadir di situ sebagai pembicara. Jangan lupa hadir ya, ini undangannya terbatas. Jadi kalau bisa hadir. Bersama dunia pendidikan tinggi, kami juga kolaborasi, ini salah satu contohnya, kolaborasi dengan ITB, kami melakukan riset untuk perakitan dan pembuatan motherboard di tingkat lokal. Jadi selama ini motherboard itu kan masih impor. Nah ini mulai dirakit di Indonesia, kolaborasi bareng sama ITB. Kemarin kami sudah menggelontorkan dana 4,5 miliar untuk melakukan riset dan penelitian, untuk melakukan designing dan juga namanya tuh apa ya, saya agak lupa, perakitan motherboard di tingkat komponen-komponennya, dan itu sudah berhasil dilakukan di 150 unit yang dirakit oleh teman-teman dari ITB. Bapak Ibu semuanya, program ini tentunya hasil dari kolaborasi dan komitmen kami untuk bangun generasi anak bangsa semua. Buat jalanin program ini butuh komitmen. Nggak cuma komitmen dari industri, tapi juga Bapak Ibu. Masih ada beberapa tahapan lagi yang Bapak Ibu harus lalui. Kalau Bapak Ibu mau sampai ke tahap yang final nanti yang terakhir, di mana saya juga biasanya akan hadir, Bapak Ibu segera lengkapi lagi beberapa persyaratan yang nanti harus dilakukan. Habis ini, Bapak Ibu akan diminta juga nanti untuk melakukan visitasi ke sekolah yang sudah berjalan. Ya Bapak Ibu, kalau ngelihat Bapak Ibu nggak akan kebayang, Aksio itu mau ngapain sih di sekolah Bapak Ibu. Kami sangat berharap Bapak Ibu bisa memenuhi undangan visitasi ini karena ini sangat menjadi syarat utama untuk bergabung di program Aksio. Kami mewajibkan juga nanti kepala sekolah dan juga para wakil kepala sekolah, terutama bidang sarpras dan bidang kurikulum, dan juga calon dari PIC program Aksio kelas program untuk hadir di pemaparan di visitasi di sekolah yang sudah berjalan. Bapak Ibu wajib hadir datang ke sana, lihat langsung apa yang dilaksanakan di sana, dan juga nanti di sana Bapak Ibu baru akan mendapatkan surat rekomendasi dari sekolah yang sudah berjalan di sana. Kami akan nanti melanjutkan proses pemaparannya berdasarkan rekomendasi yang kami terima dari sekolahnya di sana. Kalau sekolah mereka nanti bilang sekolah Bapak Ibu timnya ini cukup solid dan bisa jalan, kami akan mengundang untuk masuk ke tahap berikutnya. Bapak Ibu, program ini yang seperti tadi saya cerita, apresiasinya juga sudah sampai ke Bapak Presiden yang terdahulu, Pak Presiden Jokowi. Beliau juga hadir ke sekolah kita langsung dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Aksio Kelas Program. Jadi Bapak Ibu, segeralah kejar supaya Bapak Ibu bisa sampai ke tahap ini juga, supaya Bapak Ibu juga nggak ketinggalan dengan 1.200 SMK lain yang sudah bergabung. Tahapannya masih panjang. Ingat, yang dibutuhin bukan duit. Yang dibutuhin itu komitmen. Buat pergi visitasi, ya memang tetap butuh duit sih. Itu Aksio nggak akan siapin visitasi semua. Tapi itu Bapak Ibu akan mendapatkan satu insight, satu gambaran luar biasa tentang dunia SMK itu harus seperti apa. Banyak sekolah-sekolah Aksio itu yang bergabung juga mengalami peningkatan dari kepercayaan masyarakat terhadap sekolahnya. Dibuktikan dengan peningkatan drastis jumlah siswanya yang masuk ke situ. SMK PGRI Tanjung Raja waktu cerita sama saya waktu awal gabung sama Aksio, muridnya itu sekitar 600-700 orang. Hari ini kemarin saya ngobrol, PPDB-nya masih lagi dibuka, yang daftar PPDB itu udah 650 orang. Pada kapasitasnya hanya 400-500. Kalau ini dijalankan terus dalam 3 tahun, sekarang mereka udah sekitar 1.400 siswanya, mereka akan bisa kejar, bisa hampir 2.000.
SMK Pertiwi Kuningan di Kabupaten Kuningan juga siswanya udah mentok di kapasitas hampir 2.000 orang juga. Dari saat bergabung bersama Aksio itu jumlahnya hanya sekitar 500 sampai 600. Kepercayaan masyarakat akan meningkat pada saat sekolah berkomitmen buat ngikutin kemajuan teknologi dan kemajuan dunia industri. Dan ini butuh komitmen dari Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga guru. Program ini nggak akan berjalan kalau cuma dijalanin sama guru doang. Nggak akan berjalan kalau cuma dijalanin sama kepala sekolah doang. Nggak akan berjalan juga kalau cuma dijalanin sama Aksio sendiri. Butuh komitmen dari kita semuanya. Bapak Ibu, kalau mau lihat presentasi ini ulang, Bapak Ibu bisa scan QR code ini ya. Nah, itu ada linknya juga. Bapak Ibu nanti bisa download presentasi saya tadi buat dikasih lihat ke guru-guru yang lain mungkin ya, dijelaskan nanti di sana semuanya. Tapi kalau bisa ajak ikut ke program visitasinya. Ikut ke visitasinya, sesudah visitasi Bapak Ibu akan dapat undangan nanti besoknya biasanya buat ketemu dengan tim Aksio Pusat. Saya biasanya juga akan hadir di sana. Kita bisa diskusi lebih lanjut ke sana. Jadi pastikan Anda mendapatkan undangan buat ikut visitasi. Nggak bisa langsung datang ke sana karena itu benar-benar dijadwal. Bisa dapat undangan. Kalau berhasil dapat undangan, jangan lupa segera datang. Mungkin itu sekian pemaparan dari saya, Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran tentang program Aksio Kelas Program dan juga memicu komitmen Anda. Untuk sekarang kita semua, saya percaya Anda semua punya komitmen buat bangun dunia pendidikan Indonesia. Tapi komitmen tanpa action nggak akan jadi apa-apa. Ambil action sekarang, yuk coba kita sama-sama lakukan perubahan. Aksio siap support sekolah Anda. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga ini jadi penjelasan yang cukup detail buat teman-teman semuanya. Salam pendidikan. Salam. Oke, baik. Terima kasih kepada ini atas penyampaian yang sangat luar biasa tentu. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Tini tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, supaya lebih menghemat waktu, langsung saja kita masuk ke sesi kedua, yaitu pemaparan alur kerjasama yang akan disampaikan oleh Bapak Hani Abi. Kepada Bapak Hani, silakan. Oke, baik. Terima kasih, Kak Reza. Baik, Bapak Ibu semuanya, salam kenal. Perkenalkan sebelumnya, saya Hani Apriyatna. Saya dari tim Aksio Kelas Program. Mohon maaf nih ya, kalau saya seperti ini karena kebetulan saya sedang ada pendampingan perakitan, Bapak Ibu ya, di SMK Al-Falah Jakarta. Nah ya, di belakang saya sedang ada perakitan laptop. Jadi di sini saya akan menjelaskan alur kerjasama untuk program Aksio. Nah, izin sebelumnya saya share screen Bapak Ibu untuk program Aksio dari kita ya. Nah, untuk alur kerjasama di program Aksio ini, Bapak Ibu, saat ini Bapak Ibu semuanya sekolahnya itu posisinya sudah melakukan registrasi di website kami ya, sudah melakukan pendaftaran hingga sekolah Bapak Ibu diundang ya. Diundang untuk pemaparan pada sesi pagi hari ini, yaitu di tanggal 9 September 2025. Wow, sebetulnya tanggal yang bagus ya, tanggal 9 bulan 9 nih Bapak Ibu semuanya ya. Nah, dari hasil pendaftaran dari sekolah Bapak Ibu, ini kita udah verifikasi nih dokumen dari pendaftarannya ya. Kita lihat masih banyak sekali nih sekolah-sekolah yang belum melengkapi gitu ya data-data di sistem Aksinya. Nah, maka dari itu saya harap kepada Bapak Ibu semuanya untuk bisa segera melengkapi data-data di sistem sekolah Bapak Ibu supaya nantinya Bapak Ibu sekolahnya bisa diundang untuk ke tahapan-tahapan selanjutnya gitu ya. Oke. Ibu MC, Bu Reza, suara saya terdengar jelas ya? Kalau jelas acungin jempol aja. Aman ya? Aman ya? Oke, siap Bapak, terima kasih. Nah, dari aplikasi program ini kita cek Bapak gitu ya, bahwa Bapak Ibu semuanya, sekolah Bapak Ibu semuanya ini masih terkendala nih dalam melengkapi dokumen gitu ya. Kayak misalkan data kepala sekolah, data PIC 1, PIC 2 gitu ya. Nah, ini masih belum lengkap. Nah, saya harap Bapak Ibu segera melengkapi karena kalau misalkan belum lengkap, sekolah Bapak Ibu tidak akan bisa diundang ke tahapan selanjutnya. Nah, di mana
tahapan selanjutnya itu adalah dari verifikasi ini sekolah Bapak Ibu akan diundang untuk studi banding ke sekolah rujukan nasional kami. Nah, yang dimana saat ini untuk sekolah rujukan kami yang nasional itu ada di Kuningan, Jawa Barat, Bapak Ibu semuanya ya. Nah, dari studi banding ini akan dilaksanakan kurang lebihnya 1 hari secara serentak ya. Jadi 8 atau 9 atau 10 sekolah itu akan serentak melakukan kunjungan untuk visitasi ke sekolah rujukan kami gitu ya di hari yang sama. Nah, di mana hari keduanya, jadi agendanya kurang lebihnya 2 hari Bapak Ibu semuanya ya. Jadi ada visitasi dan ada audiensi. Nah, visitasi ini dilakukan di SMK rujukan kami yang ada di Kuningan. Sedangkan untuk audiensinya itu akan dilaksanakan di kantor education kami yang ada di Bandung. Biar Bapak Ibu juga tahu nih ya, kantor kami itu seperti apa sih, terus tempat trainingnya seperti apa gitu ya. Nah, jadi nanti sekolah Ibu jika data-datanya sudah lengkap, nah ini sekolah Bapak Ibu akan diundang untuk mengikuti studi banding dan audiensi gitu ya. Nah, ini akan dilaksanakan selama 2 hari, 1 hari untuk visitasi, 1 hari untuk audiensi di tempat yang berbeda. Gitu ya. Dari hasil audiensi ini, selanjutnya sekolah Bapak Ibu akan kami undang ke tahapan selanjutnya, yaitu untuk mengikuti BIMTEK kerjasama, gitu ya. Nah, BIMTEK ini tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui implementasi program Aksio di sekolah Bapak Ibu. Mau dibawa kemana nih alurnya, gitu ya. Programnya mau dibawa kemana? Nah, makanya diadakan BIMTEK program. Nah, ini wajib juga ya. Nah, bagaimana bisa mengikuti BIMTEK ini? Nah, bisa mengikuti BIMTEK ini nanti dari hasil audiensi Bapak Ibu semuanya ya. Jadi pada saat selesai audiensi, sekolah Bapak Ibu akan diundang, akan dikirimkan surat approval letter atau surat perjanjian ya. Nah, surat perjanjian ini bukan MOU atau PKS ya. Jadi tapi ini surat perjanjian untuk menjalankan program ASIO di sekolah Bapak Ibu ya lewat approval letter yaitu berarti sudah dinyatakan disetujui gitu ya sekolah Bapak Ibu bergabung dengan program kami yaitu program ASIO. Nah, approval letter ini akan dikirimkan setelah Bapak Ibu mengikuti audiensi ya. Nah, audiensi dan studi banding ini bisa dilaksanakan jika data dari sekolah Bapak Ibu itu sudah selesai di submit di sistem sekolah Bapak Ibu. Jadi dimohon ya. Nah, ini saya tekankan Bapak Ibu semuanya, kita akan laksanakan untuk studi banding dan audiensi ini di akhir September. Oke. Entah itu di tanggal 24 25 atau di tanggal 29 30 di bulan September. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah melengkapi data, maka akan diundang di bulan yang sama atau di bulan ini. Nah, jika belum dilengkapi datanya, maka sekolah Bapak Ibu tidak akan diundang di bulan ini. Kemungkinan akan diundang lagi itu di bulan November ya Bapak Ibu ya. Nah, kemungkinan akan diundang lagi untuk visitasi dan audiensi itu di bulan November. Jadi nunggunya cukup lama ya Bapak Ibu ya, hampir 2 bulan gitu ya. Nah, maka dari itu silahkan Bapak Ibu semuanya untuk nantinya bisa melengkapi data-data di sistem sekolah Bapak Ibu. Nah, setelah melakukan visitasi audiensi dan dinyatakan sebagai sekolah binaan kami, nah, maka status di sistem sekolah Bapak Ibu akan berubah menjadi level rintisan gitu ya atau C, di mana di sini di level rintisan itu udah bisa PKS ya, MOU, terus udah bisa branding, bisa rekrut siswanya, bisa ngadain guru tamu gitu ya dan yang lainnya gitu ya, termasuk nanti bisa nyoba juga pengajuan untuk PKL gitu ya. Nah, itu alur kerjasama Bapak Ibu ya yang saat ini mungkin nanti akan dijalani oleh Bapak Ibu dalam menjalankan program ASIO ketika sekolah Bapak Ibu memang berkomitmen untuk menjalankan programnya seperti itu. Nah, sampai sini mungkin ya Bapak Ibu ya untuk penjelasan alur kerjasama kurang lebihnya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu, boleh acungkan jempolnya atau raise hand ya. Nah, kita coba buka untuk sesi tanya jawab Bapak Ibu ya. Oke, silahkan barangkali ada yang ingin bertanya tentang program ASIO, boleh ditanya.
silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya dipersilakan mic-nya atau langsung Bapak Ibu. Oke, boleh Pak Jejen ya. Ada yang ditanyakan Pak Jejen atau sudah cukup? Sudah cukup ya Pak ya? Ya, Pak. Halo. Boleh, silakan Bapak. Jika mau bertanya boleh silakan. Ya, Pak. Terima kasih. Kami dari SMK Bangun Bangsa Mandiri, Kandang Haur, Kabupaten Indramayu. Pak, kami minta konfirmasi, Pak. Karena kemarin dari operator kami sudah mengupload beberapa dokumen yang dibutuhkan, namun ternyata hasil uploadan ini masih terbacanya belum di-approve gitu, Pak. Belum siap Bapak. disetujui. Itu kenapa, Pak ya? Oke, siap Bapak. Izin Bapak Dulu, Ibu Pak. semuanya ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah upload data-data di sistem, tapi ternyata setelah diupload kok belum muncul gitu, tapi statusnya ada approve gitu ya. Nah, ini tuh lagi proses dulu dari tim kita untuk pengecekan gitu ya datanya. Pengecekan datanya takutnya ada typo atau misalkan ada kekurangan dalam penulisan. Nah, maka dari itu, dari Bapak Ibu semuanya, silahkan konfirmasi ke IPR-nya masing-masing. Karena di sistem Bapak Ibu itu sudah ada data ya, nomor dari IPR atau pendamping sekolahnya masing-masing. Baik, untuk Pak Jejen, nanti saya coba cross-check ya Pak ya, data dari sekolah Bapak. Kalau misalkan memang ada, nanti kita approve. Kalau sudah di-approve, nanti akan muncul di sistem sekolah Bapak, seperti itu. Nah, ini Ya, tidak baik, hanya Pak. data sekolah ya Bapak ya. Nanti ketika Bapak upload data siswa pun akan statusnya akan sama seperti itu. Jadi harus ada pengecekan ulang dari tim kita. Gitu. Oke. Ada lagi Bapak yang ingin ditanyakan? Baik, Pak. Terima kasih. Cukup dulu. Siap, terima kasih Bapak. Oke, dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan? Dari Boleh. SMK Lestari, Pak. Dari Aisyari, boleh. SMK Lestari, Pak. Lestari, boleh. SMK Al-Hidayah ya? Lestari, iya. Boleh, silahkan Bapak. Bapak, mohon maaf, mohon izin, untuk link pengisian datanya bisa di-share ulang nggak, Pak? Link pengisian data itu akun sistem sekolah Bapak, Bapak. Oh, di akun sistem. Betul, di akun sistem untuk pengisian datanya. Gitu. Berarti Kalau di email ya, Pak? Di website, Bapak, di website. Oh, di website. Bapak, kalau nanti Bapak coba konfirmasi ke pendamping sekolahnya saat ini, Bapak komunikasi dengan siapa, Bapak, tim dari kitanya? Siapa? Al-Hidayah. Maaf, Pak, nih website kita ini sedang dihack, kemarin rusak, jadi belum kita perbaiki. Gitu. Ya, jadi website kali posisinya sekolah Bapak di Jakarta Selatan ya Pak ya? Iya, Jakarta Selatan Pak. Saya di Lebak Bulus. Kebetulan saya juga lagi di Jakarta Selatan nih. Oh, lagi di Mampang ya Pak? Iya betul. Ya, di Mampang. Di Mampang ya, betul Bapak. Ya, kemarin ketemu kami di Manggarai. Oke, siap. Nah, itu jadi kami di Lebak Bulus. Oke, jadi Bapak kemarin gimana? Gini Bu Ani, Pak Ani, maaf. Jadi kemarin website Al-Hidayah ini dihack orang, kemudian rusak. Kami belum perbaiki. Oke, nanti saya coba konfirmasi ke tim sistem Bapak ya. Nanti kalau untuk akun sistem ini memang dari kita, nanti Bapak tinggal nantinya update aja sih sebetulnya gitu ya. Ya, mohon begitu Pak Ani. Ya, siap Bapak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bapak. Baik, selanjutnya ada dari Pak Minarto dulu ya, yang pertama. Silahkan Pak Minarto, boleh di-unmute. Ya, terima kasih Mas. Ya, saya Minarto Ito dari SMK Al-Syariah Limpung Batang, Jawa Tengah. Ya, terima kasih atas penjelasannya tadi terkait design thinking-nya dari program ini. Mau tanya dan sekaligus konfirmasi untuk di isian form itu kan ada NIK ya, ada NIK itu kan termasuk konfidensial dokumen ya. Saya izin, apakah boleh kalau NIK itu nanti diisi pasca MOU? Jadi
apa kita belum ada MOU bagaimana nanti kalau mau nik yang termasuk konfidensial atau data pribadi itu inputnya nanti seperti itu. Terima kasih, Pak. Dicoba aja Bapak, jadi dicoba aja dulu. Kalau memang bisa tanpa ada nick, data sekolahnya masuk, Siap. data tim sekolahnya masuk, itu boleh. Kalau misalnya enggak, ya berarti mau tidak mau harus Iya. di input gitu. Kalau enggak misalkan ya untuk sementara beberapa nomor di belakangnya mungkin ngasal ya Bapak ya. Yang penting kan Iya, 16 iya. angka ya gitu Iya. ya. Tapi dipastikan nanti kalau misalkan udah fix biar nanti data Bapak kan ini untuk nanti sertifikasinya Bapak ya. Nah, jadi harus Iya, sesuai iya, iya. semuanya mulai dari email, LinkedIn semuanya karena nanti ada penyesuaian data gitu. Oke? Iya. Iya, terima Siap. kasih Mas Manitens. Ya, sama-sama Bapak. Oke, selanjutnya dari Pak Ardian. Silakan Pak Ardian. Baik Pak, Boleh, silakan Bapak. mau tanya Pak, saya Ardian dari SMK Pasundan CMB. Terkait pendataan dan upload saya sudah tampil Pak di sistem dari KTP, SKPIC 1, 2, logo sekolah, dan SK kepala sekolah yang bisa kita penuhi. Karena yang lainnya itu masih belum ada datanya gitu Pak, yang saya ada kerjasama dan sebagainya. Jadi cuma ada yang masih ada data. Dan dokumennya sudah dipenuhi semuanya. Galerinya juga kita sudah foto-foto dokumennya sudah. Terus kemarin ada perubahan data kepala sekolah karena kepala sekolahnya berganti dari yang lama ke yang baru. Sudah ditampilkan juga untuk di di sistem. Nah, langkah selanjutnya apa Pak? Kalau kemarin saya nanya ke Pak Cecep sebagai pihak dari Aksio itu tinggal menunggu saja Pak. Nah, ini untuk memastikan saja apa yang harus kita lakukan lagi gitu Pak. Nanti saya coba konfirmasi ke Pak Cecep sambil nanti saya coba cek akun sistem sekolahnya ya Pak ya. Apakah sudah lengkap datanya atau enggak. Soalnya kalau nggak lengkap nanti nggak bisa diundang Pak gitu ya. Nah mudah-mudahan bisa ikut di periode yang sekarang ya di bulan Soalnya kan September ya, gitu. lengkap tidak lengkapnya itu masih bingung Pak. Mana yang belum Siap. lengkap tidak ada Siap. pemberitahuan tuh. Siap Bapak, siap. Oke, siap. Oke, makasih Pak. Ada pertanyaan lagi Pak atau sudah cukup? Minta secepatnya aja Pak informasi. Siap, Bapak. Nanti saya coba konfirmasi ke Pak Cecep ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, ya sama-sama Bapak. Oke, terakhir dari SMK Sambi Boyolali. Halo, selamat pagi Ibu. Ada yang ingin ditanyakan Ibu? Boleh? Ya, selamat pagi Pak. Boleh, silahkan Bapak. Perkenalkan kami dari tim dari SMK Negeri 1 Sambi Bapak. Siap Bapak. Mau tanya berkaitan dengan gini. Sebelumnya kami telah melaksanakan atau melakukan kerjasama dengan PTX yang berkaitan dengan perakitan juga. Nah, di situ kami sudah mempunyai meja conveyor. Memang dulu kita sudah dibuatkan mini plan. Nah, jika kita ingin bekerja sama dengan Aksio, apakah itu bisa kita lanjut dengan yang sudah ada itu atau gimana Pak? Mohon bimbingannya. Terima kasih. Oke. PTX ini PT apa nih Pak? Saya juga baru tahu. Boleh saya sebut di sini? Ini boleh saya sebut? Boleh, silahkan Bapak. Nggak apa-apa kok. Kita terbuka, forum terbuka. Yang jelas PT lokal bekerja di bidang perakitan juga, laptop juga, tapi lokal. Ya. Nah, karena koordinasinya kita masih minim, sehingga tidak berjalan, Pak. Nah, kami berencana, kalaupun bisa dengan Aksio, harapan kami nanti kita bisa sesuai yang kita harapkan dan sesuai dengan yang diprogramkan oleh Aksio. Ya, mulai dari Devanya mungkin, mulai dari ya prakeringnya dan sebagainya. Seperti itu Pak. Yang jelas kita dari segi infrastruktur kita sudah ada meja conveyor, walaupun itu kelasnya kelas mini ya Pak. Begitu. Oke, siap Bapak. Paling nanti harus dikonfirmasi dulu Bapak ya. Silakan mungkin nanti Bapak
koordinasi dengan IPR-nya ada Pak Diki, Bapak ya. Nah, saya lihat sih Pak Diki sekarang posisinya lagi di Jawa Tengah juga nih Pak ini. Barangkali mungkin bisa ngobrol langsung dengan Pak Diki gitu ya untuk menjelaskan tentang program yang saat ini sebelumnya sudah ada di sekolah Bapak, cuman terkendala ya dalam menjalankan programnya. Nah, ini coba Bapak koordinasi dulu aja sama Pak Diki gitu ya. Biar nanti diberikan solusinya Pak harus seperti apa. Kalau misalkan memang udah ada sih harusnya bagus ya Pak ya. Nanti jadi dalam menjalankan programnya ini lebih mudah gitu ya. Seperti itu. Tapi alangkah baiknya karena tiap wilayah itu sudah ada pendampingnya masing-masing. Ya, silakan coba dikoordinasikan dulu. Seperti itu Pak dari saya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu. Bapak. Iya, waalaikumsalam. Dianta Pak, teacher SMK Hasanah Fatimiyah. Ya, Ibu, gimana Ibu? Bapak, maaf mau tanya, untuk pengajuan sekolah binaan, itu siswa yang diajukan berapa, Pak? Itu di maksimalnya di 36 siswa ya. Jadi ada batas maksimalnya. Kalau minimal itu nggak ada sih gitu. Oh, maksimalnya di 36 siswa. Lalu Betul. apa saja yang harus disiapkan pihak sekolah, Pak? Karena kan tadi saya dengar ada visit ya dari pihak ASIO ke Betul. sekolah. Yang pertama sih ini harus visitasi dulu ke sekolah rujukan Ibu. Nanti jadi maka dari itu kemarin kan sebetulnya kita udah zoom ya Bu ya. Tapi saya lihat datanya belum masuk. Jadi silakan diedit lagi, dilengkapi lagi data-datanya gitu ya. Biar nanti bisa lengkap datanya dan diundang untuk visitasi dan audiensi di akhir bulan sekarang. Seperti itu. Oh gitu. Jadi kita yang berkunjung dulu dari pihak ASIO-nya belum ke sekolah. Betul. Tapi nanti akan ke sekolah. Ya, betul. Nah, sambil berjalan maksud saya apa yang bisa kita siapkan gitu, Pak? Untuk sambil berjalan yang bisa disiapkan mungkin penyiapan ruangan kelasnya ya. Gitu. Iya. Penyiapan ruang kelas dengan standarisasi itu semuanya warna putih. Itu sih yang paling dasar. Dari gitu kursi ya. meja putih. Betul, kursi, meja, cat dinding semuanya putih. Nanti kalau udah dicat putih baru bisa di branding gitu. Oh gitu, baik. Lalu Bapak, mohon maaf mau tanya lagi, untuk pelatihan guru itu nanti akan diundang atau bagaimana Pak? Statusnya nanti kalau sudah selesai visitasi dan audiensi itu akan diundang Ibu. Gitu. Oh, akan gitu. diundang, nanti tinggal dicek aja. Karena setelah visitasi dan audiensi itu sekolah akan dibuatkan grupnya. Grup bersama tim kita, bersama direksi kita, bersama manajemen kita gitu. Jadi gitu. Biar untuk memudahkan sih. Oh gitu, baik. Jadi ditarangkum setelah ini stepnya adalah satu pemenuhan data ya Pak ya? Betul. Pemenuhan data, lalu 2, jika data sudah selesai akan ada undangan visitasi. Betul, akan ada undangan visitasi dan audiens. Di sini wajib dihadiri oleh pimpinan sekolah ya Bapak Ibu semuanya ya. Oh gitu. Jadi kepala sekolah atau yayasan ya kalau swasta itu boleh hadir. Oh gitu, baik. Jadi 1 perbaikan data, 2 akan diundang visitasi dan audiensi, lalu yang ketiga baru visit ke sekolah. Ya, bisa seperti itu. Nanti visit ke sekolah bisa diagendakan untuk guru tamu, sosialisasi program, ataupun nantinya sambil verifikasi sekolahnya ya, seperti itu. Oh, baik. Mau tanya lagi Pak, kalau nanti dari pihak AXIO sudah visit ke sekolah, apakah kita perlu menyiapkan MOU Pak untuk ditandatangani? MOU nanti dari kita Ibu, MOU nanti dikirimkan dari kita, itu semuanya secara digital ya, jadi tinggal ditandatangan aja sama dicap, semuanya akan dikirimkan secara digital. Oh gitu. Untuk waktunya kapan Bapak kami bisa menerima MOU? MOU mudah-mudahan setelah visitasi dan audiensi bisa diterima ya Bapak Ibu. Oh, baik. MOU-nya. Gitu. Oh, oke, baik. Terima kasih banyak Bapak. Iya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin untuk sesi tanya jawab saya cukupkan Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan untuk ke MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Hari atas pembicaraan
agar kerjasama. Ubin. Ubin. Baik, langsung saja kita ke sesi yang ketiga ya Bapak Ibu, yaitu foto bersama Bapak Ibu. Silakan kepada Bapak Ibu semuanya. Seperti multimedia atau nah, di sini kita akan ada 3 step ya Bapak Ibu. Baik, saya hitung untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua Bapak Ibu boleh gaya jempol ya Bapak Ibu. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, slide terakhir atau 3 ya Bapak Ibu. Saya hitung lagi 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas partisipasi Bapak Ibu dari awal hingga akhir kegiatan ini. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat menjadi bekal yang bermanfaat bagi kita semuanya untuk terus belajar, berkembang, dan mengikuti perkembangan teknologi. Saya Reza Aulia, selaku MC, izin undur diri. Selamat siang dan salam semangat. Halo, selamat datang di Axio Smart Factory. Saat ini saya akan mengajak Anda sekalian untuk berkeliling menjelajahi markasnya Axio di Jakarta. Nah, disinilah produk Axio mulai diciptakan, diproduksi, hingga siap didistribusikan. Penasaran gimana dalamnya? Yuk langsung aja yuk. Axio Smart Factory ini berlokasi di Jalan Inspeksi PAM nomor 168, Cakung, Jakarta Timur. Gedung ini berdiri pada tahun 2018 dengan luas 1,1 hektar. Axio Smart Factory merupakan kantor pusat, pabrik, warehouse, hingga service center yang